Halo, selamat pagi pemirsa. Bersama saya Chandra Dewi. Kali ini kita akan berbincang seputar mewujudkan ketahanan dan kemandirian energi untuk mendukung pembangunan nasional. Bersama saya di sini telah hadir Bapak Mukhtasor, anggota Dewan Energi Nasional sekaligus Ketua Asosiasi Energi Laut Indonesia. Selamat pagi Pak Mukhtasor. Selamat pagi Mbak Chandra. Dan selamat pagi pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan berikutnya di samping Pak Mukhtasor adalah Ibu Yusni Emilia Harahap, staf ahli Menteri Pertanian bidang lingkungan sekaligus wakil tetap Kementerian Pertanian di DEN ya Bu ya. Betul. Selamat pagi Ibu. Pagi, Terima Mbak kasih Chandra. atas kehadirannya Bu Emil ya. Oke, langsung saja ini Pak Mukhtasor. Kalau sebelum kita berbicara mengenai kemandirian energi, saya ingin tahu dulu, bisa diceritakan sedikit bagaimana ketahanan energi kita saat ini? Ya. Saya ingin menjelaskan ini dalam bahasa yang sangat sederhana aja. Yang namanya ketahanan energi itu adalah kondisi di mana kita ini bisa mendapatkan energi meskipun situasi dalam negeri ataupun luar negeri itu dalam keadaan bagaimanapun. Nah, ini ketahanan. Nah, situasi kita sekarang ya, keadaan keenergian kita ini belum sepenuhnya disebut tahan betul ya, karena misalnya kita sangat tergantung juga dengan harga minyak, fluktuasi harga minyak dunia. Kalau situasi kita tahan, bagaimanapun keadaan harga minyak dunia, penyediaan dan ketersediaan energi kita ini aman-aman saja gitu. Yeah. Jadi saya kira kalau kita bicara tentang ketahanan energi berarti bicara ketersediaan, kemudian penyediaannya juga, ketepatan waktu untuk mendapatkannya. Maka ukuran-ukuran di masyarakat soal misalnya pemadaman listrik, antrian BBM, itu tanda-tanda atau ukuran-ukuran tentang ketahanan energi kita. Oke, kalau berbicara ketahanannya pun tidak tahan betul, kata Pak Mukhtasor. Bagaimana kemandirian nanti dong Pak? Masih jauh dong perjalanan kita ya. Oke, kalau gitu Ibu Emil, kira barangkali bisa diberikan sedikit contoh Bu, aplikasi saat ini mengenai ketahanan energi kita, kemana larinya? Ya, kalau dikaitkan dengan pertanian misalnya Mbak, tentu bicara ketahanan energi, sekarang juga mulai diarahkan bagaimana kita mendiversifikasikan sumber untuk mendukung ketahanan energi itu sendiri. Contohnya apa Bu? Mungkin kita sudah mengenal bersama istilah bahan bakar nabati. Yeah. Ini pasti bahan bakunya adalah salah satunya tentu dari beberapa tumbuhan yang potensial dari pertanian. Nah, kita mengharapkan ke depan tentu energi terbarukan itu juga bisa didukung dari BBN ini, bahan bakar nabati. Mudah-mudahan pengalaman kita yang lalu, di mana sebenarnya kebijakan ke arah BBN kan sudah dimulai sejak tahun 2006. Sudah dimulai sebetulnya, oke. Tapi belum berjalan atau bagaimana? Ya, yang jelas perlu pembenahan kesiapan dari berbagai sektor Mbak untuk mendukung ini. Mudah-mudahan ke depan ya Pak Mukhtasor ya, ini nampaknya DEN juga siap untuk mensukseskan pencapaian itu, mudah-mudahan. Oke Pak Mukhtasor, kira dari DEN ini kebijakan energi menuju tahun 2050 seperti apa Pak? Bisa digambarkan? Jadi begini, kalau tadi arahnya kita bicara tentang ketahanan ya, jadi parameternya misalnya ketersediaan, apakah energi itu tersedia. Yang kedua adalah keandalan dalam penyediaannya. Yang ketiga juga tentang keterjangkauan harga, masyarakat bisa mencapai apa tidak. Kemudian jangkauan distribusi ke masyarakatnya juga gitu ya. Nah, kita melihat saat ini, persoalan kita saat ini, dan kemudian memandang tantangan kita ke depan, maka DEN ini memberi arah bagaimana sampai dengan jangka panjang. Misalnya kalau kita ukur sampai 2050 ya, itu kondisi keekonomian kita tetap maju, energi kita cukup, lapangan pekerjaan itu tercipta karena dukungan dari energi. Maka DEN ingin supaya situasi ketahanan itu meningkat mutunya dan kemudian bertahan terus sampai dengan jangka panjang. Maka arah kita adalah bagaimana ketergantungan pada minyak ini kita kurangi. Ini yang pertama. Yang kedua adalah dengan cara mendiversifikasi. Salah satunya adalah memaksimalkan energi baru dan energi terbarukan ya. Energi terbarukan. Kemudian yang ketiga adalah
agar kita memiliki prioritas penggunaan misalnya gas itu dioptimalkan, apakah untuk industri ataukah untuk energi ataukah diseimbangkan yang optimal. Kemudian kita memiliki batu bara supaya batu bara kita dan juga energi terbarukan yang lain itu bisa menopang kekurangan energi kita ke depan. Nah, ini saya kira kita melihat pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan penduduk, kita proyeksikan, kita hitung ke depan, dan kemudian dari situ kita breakdown apa-apa yang perlu kita lakukan. Dan ini sekarang kita susun kebijakan energi nasional itu. Oke, tadi kan dikatakan memang dari sejumlah energi yang kita miliki, tapi tetap saja energi fosil ini masih menjadi andalan utama. Begitu ya Pak ya? Ya, memang kita tidak bisa menghilangkan. Jadi makanya istilahnya kita tidak akan menggunakan istilah energi alternatif ya, tapi energi terbarukan ya. Energi kalau alternatif itu kan kalau satu sudah, yang lain tidak kan gitu. Kalau ini kita akan bersama-sama semua jenis energi yang ada di Indonesia kita kembangkan bersama-sama, dan kemudian produksinya kita tingkatkan, distribusinya kita luaskan sehingga akses penduduk, masyarakat, dan juga industri ini cukup untuk mendapatkan energi. Nah, Bu Emil, ini saya tertarik tadi disambungkan dengan bahan bakar nabati tadi ya Bu ya. Kiranya saat ini untuk infrastruktur dengan berbahan nabati, energi terbarukan, ini sudah mulai marak tidak? Iya, saya rasa ini juga PR besar kita Mbak Chandra untuk sama-sama bagaimana supaya BBN ini ke depan seperti tadi Pak Muhtarso katakan, itu menjadi salah satu andalan energi terbarukan. Nah, bicara masalah infrastruktur, saya rasa itu juga barangkali kelemahan kita di periode lalu. Jadi ini kan antara hulu dan hilir, ini kan harus ada konektivitas yang kuat ya. Nah, disinilah barangkali peran infrastruktur pendukungnya. Misalnya CPO kita kan yang dihasilkan oleh perkebunan kelapa sawit kita, itu harus dipikirkan bagaimana membawa itu untuk sampai kepada infrastruktur yang memang berfungsi untuk mencampur biodiesel nanti dengan solar kan begitu. Di samping itu pemerintah juga mencoba sebenarnya mengembangkan model-model desa mandiri energi. Nah, jadi nggak semuanya harus ke perkotaan misalnya kan. Jadi kita juga bisa mengembangkan di skala kecil yang disebut dengan mungkin desa mandiri energi. Desa mandiri energi itu biasanya pakai energi apa ya Bu? Kita lebih mengandalkan tentu sumber daya lokal Mbak. Jadi kalau misalnya di situ potensial perkebunan, kita lihat identifikasi nanti kan bisa kelapa sawit, bisa tebu, bisa singkong. Jadi kita sesuaikan, jadi tidak sama semua. Tapi lebih mengandalkan local resources-nya, juga teknologinya juga disesuaikan dengan jadi pastinya disesuaikan juga di masing-masing daerah. Pastinya berbeda ya Bu ya. Betul. Oke, baik. Ibu, Bapak, kita harus break sejenak. Kami akan kembali setelah pariwara yang berikut ini. Tetap bersama kami di Metro TV. Didukung oleh ocehan Twitter dan kicau si Tweety pun saling bersautan. Seperti susu murni dan nikmatnya krim vanila bersambut dalam renyahnya wafer. Tango, satukan semua perbedaan. Ketika persaingan global semakin menantang, satu tekad kita, melangkah di baris terdepan. Lahirkan anak-anak bangsa cemerlang. Genggam ilmu pengetahuan. Kuasai teknologi. Melangkah padu tanpa ragu. Senada, seirama. Satu visi, wujudkan Indonesia Jaya. Trus Syariah, dengan kekuatan berbagi untuk saling melindungi demi masa depan lebih baik. Trus Syariah, asuransi dan investasi berbasis syariah. Prudential, always listening, always understanding.
Bro, udah tahu belum? Jam Sostek nanti jadi BPJS Ketenagakerjaan. Apa bedanya? Ya jelas beda lah. BPJS Ketenagakerjaan berbadan hukum publik menyelenggarakan 4 program jaminan sosial seperti jaminan hari tua, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, dan jaminan pensiun. Terus siapa yang jadi peserta? Semua pekerja, baik pekerja formal maupun informal, beroperasi di seluruh Indonesia. Pelayanannya cepat dan mudah. Iuran peserta dikembangkan dan diberikan imbal hasil tinggi. Jam Sostek jadi BPJS Ketenagakerjaan mulai 1 Januari 2014. Pak, banjir Pak! Aduh, di mana sih nak? Yang mana lagi sih Pak? Bu, di mana sih Bu? Aduh. Pak, apinya ada kabar hujan Pak. Di mana Bu? Penting menjaga, memelihara, dan mengamankan arsip, karena arsip adalah bukti kebenaran. Kabari Solo, Metro TV on Campus with Torabika Cappuccino hadir di kotamu 12 hingga 14 Desember di Universitas 11 Maret Solo. Ayo datang dan saksikan stand up comedy open mic, pelatihan jurnalistik bersama para jurnalis Metro TV, Mata Najwa on stage, penebar inspirasi bersama Najwa Shihab. Saksikan aksi Enda Enresa dan rebut door prize-nya. Info lengkap dipersembahkan oleh Torabika Cappuccino. Karena setiap satu pohon tumbuh banyak manfaat. Hanya kearifan yang mampu mengolahnya. Untuk dilestarikan dengan nilai yang diperkaya dari setiap pohonnya menjadi kertas yang bermanfaat. Untuk kebaikan manusia dan alamnya. Lestari hingga tiap generasi. Didukung oleh mewujudkan ketahanan dan kemandirian energi untuk mendukung pembangunan nasional. Itulah topik perbincangan kita kali ini, pemirsa. Baik, langsung saya ingin tanyakan ke Pak Muktasor ini, kalau begitu Pak. Kiranya bagaimana posisi kebijakan energi nasional kita saat ini? Jadi gini, kita bersama dengan DPR sekarang sedang membahas kebijakan energi nasional. Dan cara kita membahas dimulai dengan melihat situasi kita saat ini dan memproyeksikan masa depan. Misalnya saya beri contoh listrik, Mbak. Listrik kita sekarang kurang lebih kapasitas nasional pembangkit kita itu 44.000 megawatt sekarang ini. Karena kebutuhan kita untuk menjaga pertumbuhan ekonomi yang tinggi, kemudian juga jumlah penduduk makin banyak, konsumsinya makin tinggi, industri kita dorong supaya GDP kita naik. Nah, tetapi kita akan dihadapkan masalah bahwa listrik kita kurang. Ya. Nah, setelah kita hitung-hitung itu nanti pada tahun 2050 akan meningkat kebutuhan kita itu 430.000 megawatt. Jadi dari 2013, 2050 itu meningkat hampir 10 kali lipat. Oke. Itu keniscayaan, karena kalau kita lihat sekarang saja, misalnya seperti Sumatera Utara, itu kan kita krisis listrik, di mana industri sebagiannya tutup, ada 5.000 tenaga kerja di PHK. Ini tidak boleh lagi terjadi ke depan kalau energi itu kita sediakan cukup. Karena itu, proyeksi yang tinggi tadi itu kita dorong supaya bisa kita penuhi dari berbagai jenis sumber-sumber energi yang ada. Oke, kiranya langkah konkret apa yang bisa kita lakukan untuk menghindari terjadinya, misalnya tadi Pak Muktasor katakan krisis listrik. Langkah-langkahnya konkretnya apa kiranya? Jadi misalnya begini, jadi kita di Undang-Undang Energi ataupun juga di kebijakan energi nasional ini ada langkah-langkah yang baru yang praktek-praktek baru yang kita kembangkan untuk memperbaiki situasi yang lama. Contohnya adalah peran pemerintah daerah kita support. Supaya pemerintah daerah juga menyusun apa yang disebut dengan rencana umum energi daerah, karena pemerintah pusat juga ada amanat untuk menyusun rencana umum energi nasional. Nah, sehingga kondisi di daerah masing-masing bisa diantisipasi, ya. Kemudian potensi lokalnya ada, terus bisa dikembangkan setempat. Contohnya misalnya seperti Sulawesi. Sulawesi itu kaya, Mbak, dengan air, ya. Airnya banyak sekali. Ada sungai, macam-macam sungai di sana ada. Maka kalau pembangkit listrik air ini kita kembangkan di Sulawesi, maka produksi listrik di Sulawesi itu biayanya akan murah. Kalau di sana biayanya dari air itu murah dan kita kembangkan, maka konsep tentang
transportasi massal menggunakan listrik, misalnya kereta listrik dan seterusnya, itu menjadi masuk akal di sana karena harga listriknya murah. Tetapi kalau listriknya dari bahan bakar minyak, harganya mahal, kereta listrik jadi tidak masuk akal. Jadi memang sebaiknya memanfaatkan potensi yang ada di daerah tersebut dibandingkan hanya tergantung pada energi fosil ya Pak. Jadi kita itu satu ya Pak Ji, potensi daerah dikembangkan sesuai dengan potensi lokal istilahnya Ibu tadi. Yang kedua juga dikembangkan berdasarkan apa istilahnya situasi di situ. Industrinya diarahkan kemana? Jangan sampai industrinya dikembangkan di tempat lain yang jauh, sumber energinya tempat yang jauh, misalnya seperti Kalimantan. Kita sarankan supaya pembangkit listrik PLTU itu banyak dibangun itu di mulut-mulut tambang. Jadi dekat-dekat pertambangan. Yang dikirim itu listriknya saja. Jangan yang dikirim itu batu bara, sampah-sampahnya ikut dikirim kan, ya kan? Ini kan jadi persoalan. Jadi yang kalau kita kirim itu listriknya, itu di sana juga terjadi industri, lapangan kerja terjadi, sementara pengelolaan itu makin bersih karena limbah segala macam bisa kita manage dengan lebih baik. Pada akhirnya terjadi penyebaran sehingga jadi tidak intinya terpatok pada di satu pulau ya Pak ya. Arah ke depan banyak lagi perubahan-perubahan yang kita ingin harapkan disesuaikan, baik peran pemerintah daerah, cara kita mengintegrasikan antara energi dan industri, kemudian cara kita untuk melakukan pengelolaan seperti lebih efisien, lebih ramah lingkungan, mendorong energi terbarukan, itu tema-tema baru yang kita dorong nanti ke depan. Termasuk adalah mengutamakan sumber daya alam kita itu untuk dipakai kebutuhan ekonomi nasional. Jadi menempatkan supaya sumber daya alam itu jadi modal pembangunan. Itu tema penting di dalam kebijakan energi nasional kita. Termasuk juga bahan bakar nabati. Nah, sebetulnya saya ingin tanyakan ini ke Ibu Emil, sebetulnya kesiapan dari sektor pertanian bagaimana? Tapi rupanya kita harus break sejenak. Kami akan kembali setelah pariwara yang berikut ini. Tetap bersama kami di Metro TV. Didukung oleh Piye kabare Solo, Metro TV on Campus hadir di kotamu. 12 hingga 14 Desember di Universitas 11 Maret Solo. Ayo datang dan saksikan stand up comedy open mic, pelatihan jurnalistik bersama para jurnalis Metro TV. Mata Najwa on stage bersama Najwa Shihab. Dan rebut door prize-nya. Info lengkap. Banjir, Pak! Aduh, di mana sih, Nak? Yang mana lagi sih, Pak? Bu, di mana sih, Bu? Aduh. Apa artinya ada kabar hujan, Pak? Di mana, Bu? Penting menjaga, memelihara, dan mengamankan arsip. Karena arsip adalah bukti kebenaran. Selama lebih dari 35 tahun, Ultraflu telah menjadi merek yang dikenal untuk melawan demam, sakit kepala, hidung tersumbat, dan bersin-bersin. Siapkan selalu Ultraflu, kapan saja dan di mana saja. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut hubungi dokter.
tulang menyokong raga jadi kokoh, semangat meradang di tiap helaan nafas, membulatkan tekad demi suatu perubahan. Kami percaya kita satu nyawa untuk menggagas kembali haluan bangsa menyongsong satu abad Indonesia merdeka. Dukung Kongres Kebangsaan demi memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Pak, banjir Pak. Aduh, di mana sih nak? Yang mana lagi sih Pak? Bu, di mana sih Bu? Aduh. Apa artinya ada kabar hujan Pak? Di mana Bu? Penting menjaga, memelihara, dan mengamankan arsip, karena arsip adalah bukti kebenaran. Didukung oleh Terima kasih kembali bersama kami pemirsa. Kami memperbincangkan seputar mewujudkan ketahanan dan kemandirian energi untuk mendukung pembangunan nasional. Saya langsung ingin tanyakan ke Bu Emil nih, kalau kita berbicara mengenai kesiapan maupun bentuk dukungan dari sektor pertanian saat ini, bagaimana kiranya untuk mendukung kemandirian energi? Ya, terima kasih Mbak Chandra. Jadi kesiapan dukungan pertanian, sektor pertanian tentu terkait dengan bahan bakar nabati tadi. Ya. Jadi di sini saya sedikit menjelaskan sejauh mana sudah kita siap mendukung kebijakan itu. Inpres nomor 1 tahun 2006 sebenarnya sudah jelas memberikan guidance peran-peran dari sektor-sektor terkait. Untuk pertanian itu boleh dikatakan fokus pada bagaimana menyiapkan tanaman-tanaman yang potensial sebagai bahan baku pendukung bahan bakar nabati tadi. Saat ini yang potensial tanaman apa, Bu? Iya, jadi di kami sendiri melalui Badan Litbang Pertanian itu terus melakukan inovasi teknologi yang nantinya menghasilkan varietas-varietas unggul. Okay. Di situ tentu antara lain dicoba misalnya seperti jarak pagar, dicoba dihasilkan varietas yang nantinya konten minyaknya sendiri itu juga diharapkan lebih dari rata-rata gitu. Nah, tetapi kami membaginya sebenarnya dalam jangka pendek, program jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang. Kalau jangka pendek yang jelas Mbak Chandra juga tahu kesiapan CPO kita itu sudah bisa diandalkan sebenarnya untuk mendukung instruksi Presiden tadi untuk ke arah BBM. Kemudian jangka menengah salah satunya yang sangat menjanjikan ke depan itu adalah kemiri Sunan. Nah, ada kelebihan dari kemiri Sunan ini Mbak Chandra. Jadi ini bukan tanaman yang maksud saya gini, ini adalah tanaman yang tidak berkompetisi dengan pangan. Okay. Jadi kemiri Sunan ini racun sebenarnya jenis kemiri, bukan yang untuk masak itu. Okay. Tetapi dia sangat baik untuk dikembangkan terutama di lahan-lahan suboptimal. Untuk jangka panjang Bu, bagaimana? Karena kita tahu juga energi fosil kita semakin lama semakin menipis. Jadi jangka panjang memang kita mengharapkan adanya pemanfaatan dari limbah pertanian yang disebut biomasa limbah. Okay. Ini juga sangat luar biasa dari pertanian. Memang di sini dituntut teknologi kita untuk bisa melakukan inovasi-inovasi dalam pemanfaatan sumber-sumber tadi. Oke, baik. Pak Muktasor sendiri melihat dari DEN nih Pak, tantangan ke depan untuk ketahanan dan kemandirian energi kita kemana Pak? Ya, sekurang-kurangnya kita harus menyelesaikan 3 hal ya ke depan itu. Yang pertama adalah persoalan real kita. Yang kedua adalah hambatan-hambatan kita untuk maju. Itu harus kita selesaikan. Yang ketiga adalah solusi-solusi baru untuk ke depan. Nah, hambatan real, persoalan real itu contohnya adalah misalnya tumpang tindih lahan. Ya. Misalnya cadangan batu bara kita yang disebut 28 miliar ton. Itu ternyata kan tumpang tindih dengan lahan untuk sawit, dengan perkebunan yang lain, dengan hutan, dengan peruntukan lain. Jadi kalau itu kita tidak selesaikan,
dan kemudian tetap kita ekspor banyak-banyak itu batu bara keluar, nanti kita akan kesulitan ini. Nanti ternyata ada cadangan didaftarkan 28 miliar ton, ternyata tidak bisa kita pakai gitu. Nah, ini saya kira tumpang tindih lahan harus ada. Nah, DEN sudah menyepakati bahwa ketika terjadi tumpang tindih lahan, kita akan memprioritaskan peruntukan yang bernilai lebih strategis secara nasional. Oke, nah, seperti itu, apa, Pak? Misalnya, apakah misalnya keuntungannya kalau ini ada sawit dan batu bara, kira-kira lebih untung yang mana? Kita kaji gitu ya, kita untung. Nah, dari sisi keamanan, geopolitik, ekonomi, kita kaji bersama-sama. Itu harus kita ada peta yang jelas. Jangan pokoknya ada batu bara kita daftarkan sebagai potensi. Itu yang pertama. Yang kedua, yang terkait dengan hambatan-hambatan, contohnya adalah kita harus rasional ya, memberi harga energi terbarukan itu supaya harga ini mendukung perkembangannya. Contohnya adalah harga air. Harga listrik dari air sekarang dibeli sangat murah, ya, sehingga sebagiannya bisa berkembang, sebagiannya tidak. Terutama di daerah-daerah yang membutuhkan akses jaringan listrik itu nggak bisa. Nah, kalau kita bisa membeli harga listrik itu lebih mahal dari luar negeri, dari sama-sama air, dari dalam negeri mestinya kita bisa membeli sejajar lah minimum atau lebih baik gitu ya. Itu cara treatment kita ke depan harus lebih baik lagi. Ini hambatan-hambatan kita. Ya, yang ketiga, solusi-solusi baru adalah karena lahan kita terbatas, kemudian kebutuhan kita banyak, maka kita mulai mencari yang baru, tidak meninggalkan yang lalu, tapi mencari tambahan yang baru. Termasuk misalnya adalah mengembangkan energi laut, Pak. Baik dari energi arus, gelombang, panas laut, yang itu mungkin 1 tahun 2 tahun ini bukan solusi, tetapi akan menjadi solusi 5 tahun ke depan, karena misalnya Korea sudah energi laut itu ada yang 254 megawatt, Mbak, besar sekali. Perancis juga sudah, dan yang lain sudah. Dan kita ini negara kelautan, negara kepulauan, ini tantangan kita untuk memberi solusi dengan cara-cara baru. Apa yang menjadi kendala sehingga energi kelautan ini sepertinya jalan di tempat ini, Pak? Saya kira kendalanya memang karena barang baru ya, banyak waktu untuk mempelajari, dan saya kira sekarang pemerintah sudah mulai mengarah ke sana, dan saya dengar Kementerian ESDM sudah mulai bergerak menyiapkan untuk program-program energi laut ke depan. Jadi kalau saya kira kita mulai sekarang 2-3 tahun lagi mulai ada contohnya, maka kita akan mengakumulasi pengetahuan dan pengalaman sehingga 5 tahun ini akan jadi signifikan. Jadi menambah solusi kita. Oke, baik. Kiranya dari Ibu Emil sendiri melihatnya bagaimana ini, Bu? Apakah kita akan sampai kepada kemandirian energi? Singkat saja, Bu. Harus optimis, Mbak. Dan kita mengharapkan memang ketahanan energi aman, tapi juga ketahanan pangan kita juga bisa kita pertahankan. Makanya ke depan, seperti tadi pemanfaatan biomasa limbah pertanian itu sangat menjanjikan. Karena biar bagaimanapun lahan seperti tadi Pak Utarso katakan, ke depan ini tantangannya semakin sangat besar, air, ya kan? Nah, jadi kita usahakan ini tidak terjadi konflik-konflik ke depan. Mudah-mudahan sumber-sumber tadi yang dikatakan laut, surya sangat potensial ya, Pak ya. Ya, mudah-mudahan tentu kita berharap ketahanan dan kemandirian energi di Indonesia bisa tercapai ya, paling tidak. Mungkin tidak jangka pendek, paling tidak untuk jangka panjang ini, Pak ya. Ya, pendek dan panjang, Pak ya. Baik, terima kasih Bapak Ibu atas kehadirannya dan waktunya. Informasi bermanfaat sekali. Sekali lagi pemirsa, kami harus mengakhiri perbincangan kali ini, namun tetap bersama kami di Metro TV. Informasi menarik lainnya akan kembali setelah pariwara yang berikut.